Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Oke, selamat pagi anak-anak Bapak semua. Bagaimana kabarnya? Hari ini bertemu lagi dengan Pak Rahman yang akan melanjutkan mata pelajaran akidah akhlak ya. Setelah minggu lalu kita belajar bab 3 mengenai kemarin kitab-kitab Allah ya. Dan Bapak harap sudah hafal semua ya, kan ada 4 aja tuh ya. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, lalu Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, lalu Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir itu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bapak harap semua sudah hafal ya. Oke, hari ini kita masuk ke bab 4, yaitu sikap hormat dan patuh ya. Silahkan disiapkan buku salamnya, disiapkan buku tulisnya dan alat tulisnya. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke. Hormat ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya menghargai, takzim, hikmat, dan sopan. Hormat adalah salah satu akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh setiap orang beriman. Jadi, barang siapa yang mengaku beriman harus punya sikap hormat ya. Harus punya. Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan ya kepada manusia untuk saling menghormati, terutama kepada orang tua, guru, dan sesama teman. Oke, lanjut. Hormat kepada orang tua. Nah, ini contoh-contoh sikap hormat kepada orang tua ya, yang tentu saja harus anak-anak Bapak terapkan di rumah mulai sekarang hingga ya tidak ada habisnya ya, hingga kiamat nanti harus diterapkan ini. 1. Berbicara dengan kata-kata yang lembut dan sopan. Semua orang tua harus lembut dan sopan ya kalau berbicara. Tidak mengucapkan kata saat diperintah atau diajak bicara. Ini masih berhubungan sama yang Ini ini sudah nggak sopan loh sama orang tua ya. Dosanya sudah besar ini. Jadi diusahakan kata-kata yang keluar dari mulut kita kepada orang tua kita ya dikontrol mulai dari sekarang ya. Yang ketiga, minta izin ketika akan keluar rumah, jangan cuma langsung nyelonong ya, karena orang tua juga bakal khawatir kalau anaknya keluar tanpa tahu kemana itu ya. Kalau ada apa-apa nggak bingung mau nyari kemana ya. Minta izin sama orang tua. Lanjut, mencium tangan kedua orang tua ketika pergi atau kembali dari bepergian. Ini sudah diajarin sejak TK ya, sebelum masih PAUD sudah diajarin ya. Bapak harap sampai kalian kerja nih masih diterapkan ini. Mencium tangan salim tuh ya. Mendoakan kedua orang tua baik ketika mereka masih hidup walaupun setelah mereka meninggal dunia. Ini doakannya. Bersyukur yang masih punya orang tua lengkap ya, dan yang sudah meninggal didoakan ya. Sudah diajarkan doanya ya. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Itu sudah diajarin tuh tiap hari dibaca dulu ya. Dibaca juga tuh setiap habis sholat. Oke, lanjut. Hormat kepada guru. Nah, guru adalah orang tua kalian di sekolah ya. Cara menghormatinya seperti ini. Bisa banyak sebenarnya, cuman inilah 4 ini yang ada di buku ya. Mengucapkan salam apabila berjumpa dengan guru. Nah, berjumpa dengan guru, ucapkan salam, assalamualaikum. Kalau mau japri gurunya, misalnya Pak Rahman atau Pak Fatur, ucapkan assalamualaikum Pak, jangan langsung Pak gitu ya. Assalamualaikum. Itu termasuk sikap hormat gitu ya. Lanjut, memperhatikan penjelasan guru dengan sungguh-sungguh gitu kan. Karena yang dijelaskan guru itu ilmu ya. Ilmu yang bermanfaat, bukan hal yang tidak bermanfaat ya. Jadi diperhatikan agar berkah ilmunya.
Yang C, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tepat waktu. Biasanya Bapak ngasih waktu kan seminggu kan ya. Kalau bisa sebelum seminggu sudah dikumpul ya. Terus yang D, bertanya kepada guru tentang materi yang belum diketahui. Kalau yang nggak paham ya silahkan bertanya. Nah mungkin guru marah-marah kalau muridnya nggak paham ya. Pasti dijelaskan. Seorang murid boleh bertanya kepada guru tentang materi yang belum ia ketahui, namun harus disampaikan dengan bahasa yang sopan dan tidak ada niat untuk merendahkannya. Lanjut, hormat kepada teman. Nah, ternyata selain kepada guru, selain kepada orang tua dan guru, kita juga harus hormat kepada teman ya. Oke, ini contoh sikapnya. A. Memberikan bantuan terhadap kesulitan yang ia alami ya. B. Memberikan pertolongan apabila mereka membutuhkan. Ini sama nih, A sama B ini sama aja ya. Kalau teman kita butuh bantuan ya ditolong ya. Jangan didiamkan. Didiamkan masih mending, apalagi jangan diejek gitu ya. Berikan bantuan. Biasanya kalau misalnya ada teman yang kena musibah kan biasanya di Al-Hikmah mengadakan infak anak soleh gitu ya. Anak soleh dan soleha untuk membantu teman-temannya yang sedang kesulitan. Lalu C, apabila berbicara tidak menyinggung perasaannya, nah diperhatikan baik-baik sebelum ngomong ya. Jangan langsung berbicara, pikirkan dulu. D, tidak menghina dan merendahkan dirinya dan keluarganya. Nah ini, yang D ini. Tidak usil atau berbuat jahil. D dan E ini sering yang bikin anak-anak kelahi ya. D sama yang menghina, olok-olokan, nangis ya, buat jahil. Nah ini nih sering kelahi ini, apalagi laki-laki tuh ya. Nah ini kalau bisa dihilangkan nih sikap-sikap kayak gini. Sudah kelas 4 ya, sudah kelas 4 belajar dewasa sudah ya. Tidak ada lagi menghina-hina, karena kalian sendiri juga nggak mau dihina kan, apalagi orang tuanya, bawa-bawa orang tua keluarga ya. Kalian juga pasti marah kalau ibu kalian diolok kan ya. Nah jadi stop sudah ya, menghina teman dan keluarganya. Terus tidak usil atau berbuat jahil. Ini sudah pastilah ya. Oke, manfaatnya tentu saja yang kita pelajari dari tadi, kepada hormat kepada orang tua, guru maupun sesama teman pasti ada manfaatnya. Nggak mungkin nggak bermanfaat. Tercipta suasana rukun, damai dan tentram ya. Iya. Kalau saling menghormati nggak mungkin ada yang kelahi ya. Kalau semua saling sopan, ngomongnya nggak mungkin ada yang kelahi. Kalau semua tidak ada yang jahil, pasti damai ya keadaannya. Yang B, akan dihormati oleh orang lain. Kalau kita hormat sama orang, pasti orang juga hormat sama kita. Kalau kita nggak menghormati orang, jangan harap orang mau menghormati kita ya. Yang C, menimbulkan sikap empati terhadap orang lain. Sikap empati itu sikap paham lah ya, paham atas keadaan orang lain ya. Dia menjauhkan diri dari sifat sombong. Jangan sampai kita punya sifat ini ya. Apa itu? Ada dalilnya tuh. Tidak akan masuk surga seseorang jika ada kesombongan walaupun hanya sekecil biji zarroh ya. Jadi sedikit aja ada rasa sombong di hati kita, gak bisa kita masuk surga. Sudah, gak bisa sudah. Makanya ini dihilangkan mulai sekarang nih. Dihilangkan mulai sekarang. Kalau sudah besar, sudah tua, masih ada ini, susah sudah hilangnya. Kalau mau menghilangkan sifat ini, mulai dari sekarang, mulai dari SD. Berdoa, ya Allah jangan jadikan hamba orang yang sombong gitu. Nah itu. Patuh, tadi kan hormat, sekarang patuh. Patuh artinya tunduk atau taat terhadap yang diperintahkan. Orang yang patuh adalah orang yang tunduk atau taat terhadap apa yang telah diperintahkan atau telah diwajibkan kepadanya. Dalam agama Islam kita diperintahkan untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memimpin dan kedua orang tua. Allah memerintahkan lewat Rasulullah untuk patuh Patuh sholat, contohnya sholat. Ya kita patuhi ya. Patuh, taat, tunduk ya. Allah memerintahkan kepada kita, ini kan kewajiban kan, diwajibkan kepada kita puasa di bulan Ramadan. Ya patuh kita ya, harus patuh. Lalu apalagi?
Pemimpin memerintahkan kita untuk memakai masker ketika sedang bepergian. Ya patuh ya, patuhi. Patuhi. Pemimpin memerintahkan untuk tidak berkumpul ramai-ramai, patuhi. Karena pasti ada kebaikan di baliknya. Orang tua, apa sih namanya, memerintahkan kita untuk belajar. Ya patuhi ya, patuhi. Karena nanti buahnya pasti manis ya. Oke, manfaatnya apa? Banyak orang yang sayang kepada kita ya. Gak mungkin anak yang patuh gak disayang sama orang tuanya ya. Gak mungkin anak yang patuh gak disayang sama gurunya. Guru-guru juga pasti kalau setelah mengajar, ketika berkumpul pasti anak-anak patuh yang kita, apa sih yang kami bicarakannya, si itu kok anaknya patuh sekali ya, taat, tugasnya bagus gitu ya. Kalau disuruh cepat ya, tidak malas-malasan. Nah, pasti itu. Lalu tercipta kehidupan yang tertib dan aman. Ini sama seperti hormat tadi, akan mempermudah segala urusannya. Kalau kita patuh, urusan kita juga bakal beres. Kalau nggak patuh nanti ya dipersulit juga. Menjauhkan diri dari sifat tinggi hati, ya, sama kayak sombong tadi ya. Itu manfaat sikap patuh. Oke. Nah, ini tugasnya buku Salam halaman 64. Kerjakan pilihan ganda saja ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang kurang jelas, jangan malu-malu untuk bertanya. Silahkan chat Bapak. Bapak akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.